Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat bagi anak-anak sekalian yang naik ke tingkat selanjutnya, yaitu kelas 12. Kemarin waktu kelas 11 anak-anak sekalian pernah diajar oleh Bapak kelas 11 IPS 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah sekarang pun Bapak menemani kalian, ya, melayani kalian untuk memberikan materi-materi di kelas 12. Bapak berikan materi, berikan kelas yang sama di kelas 11 kemarin. Nah sekarang alhamdulillah bisa ketemu lagi. Baik anak-anakku, kita ke materi selanjutnya. Materi hari ini tentang bagaimana respon internasional terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Dulu waktu kelas 11 mungkin Anda pernah belajar tentang bagaimana itu terjadinya perang dunia 1, perang dunia kedua, dan terjadinya perang dingin. Nah, sekarang bangsa Indonesia setelah melewati berbagai macam keadaan sebelumnya, bangsa kita terlepas dari penjajahan selama kurang lebih 1 abad, ya, 3,5 tahun, tiga setengah abad bangsa Belanda dan 3,5 tahun bangsa penjajahan Jepang. Nah, bangsa kita sekarang meraup kemerdekaan. Tepatnya 17 Agustus tahun 1945 itu adalah puncak hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Anak-anakku, bangsa Indonesia ini banyak ujian. Bangsa Indonesia dari pertama zaman prasejarah sampai sekarang, hari ini, detik ini, yang mungkin Anda sekalian tidak mengalami keadaan-keadaan masa lalu, ya. Bagaimana respon dunia internasional pada saat bangsa Indonesia merdeka? Nah, ini bangsa Mesir pertama yang merespon bagaimana bangsa Indonesia merdeka. Kemudian bangsa-bangsa di Timur Tengah pun ikut merespon, ya. Bagaimana negara-negara lain, bahkan bangsa kita ini merupakan bangsa yang 3 hari terlepas dari perang dunia kedua. Bangsa kita ini bangsa yang memelopori kemerdekaan di Asia dan Afrika. Makanya konferensi Asia Afrika diadakan di Indonesia, di Bandung, menyemangati bagi negara-negara lain untuk merdeka. Anak-anakku yang Bapak banggakan, terlepas dari itu semua, tidak gampang bangsa Indonesia bisa merdeka ini bukan karena saktinya bambu runcing atau kuatnya pertahanan Indonesia. Itu semua tidak terlepas dari rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya dalam undang-undang dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa, ya, dalam alinea pertama. Dan alinea selanjutnya, atas berkat rahmat yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaannya bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah itu, ya. Nah, berarti dalam alinea itu dikatakan atas berkat rahmat Allah. Kita merdeka ini atas berkat rahmat Allah, ya. Tidak semata-mata Allah mungkin syariatnya, ya memang negara Hiroshima, negara Jepang, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, oleh Amerika, ya, sehingga bangsa kita bisa merdeka. Terlepas dari itu rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bangsa Indonesia ini harus bersyukur, ya, bersyukur kepada yang Maha Kuasa bisa merdeka, bisa mengenyam pendidikan, bisa sampai sekarang. Banyak pengalaman-pengalaman yang tentunya bisa digali dari bangsa kita yang pernah dijajah oleh bangsa lain. Hikmah dari penjajahan itu mungkin bangsa kita sekarang jadi ingat bahwa dengan nama penjajahan itu, ya, merugikan. Tidak ada negara yang mau dijajah, tidak ada negara yang ingin dijajah, ya. Bangsa Indonesia pada saat itu lihat pendidikan, bagaimana kultur bangsa Indonesia yang mungkin pendidikannya kurang. Nah, oleh sebab itu anak-anak sekalian,
harus belajar, sekolah, ya, tidak bodoh, junjunglah ya ilmu sampai ke negeri Cina katanya. Ada pepatah mengatakan itu ya. Gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Bung Karno mengatakan demikian. Nah, Bapak memberikan semangat pagi ini, Bapak memberikan semangat hari ini supaya apa? Supaya bangsa Indonesia tidak lagi dijajah oleh bangsa lain, supaya bangsa Indonesia tidak lagi kembali kepada kultur bahwa bangsa Indonesia ini rendah pendidikannya. Ya, alhamdulillah pemerintahan kita dari mulai presiden pertama sampai sekarang, kalau melihat dari grafik pembangunan itu terus berkembang. Ya, bagaimana pembangunan di ibu kota, di daerah-daerah terpencil pun sekarang sudah mengenal apa itu gadget, mengenal apa itu handphone ya, dunia telekomunikasi digital itu sudah berkembang, internet. Alhamdulillah ya. Nah, kembali ke masalah tadi anak-anak. Bangsa Indonesia dengan 3,5 abad, 350 tahun dan 3,5 tahun dijajah oleh Jepang dan oleh Belanda itu merupakan waktu yang tidak sedikit, anak. Ya, bagaimana para pejuang-pejuang kita, pahlawan kita dengan bambu runcingnya, ya, dengan persenjataan ala kadarnya, meraih kemenangan, meraih cita-cita untuk bisa merdeka, dan pada akhirnya, ya, 17 Agustus tahun 1945 di bulan puasa, bulan suci, ya, sebelum melaksanakan sholat Jumat jam 10 dibacakanlah proklamasi oleh Bung Karno di rumah Bung Karno, ya, yang sampai pada saat itu beliau membacakan teks proklamasi dan beritanya itu menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh pelosok dunia, menggemparkan seluruh pelosok dunia. Ya, Belanda waktu itu memang kalah oleh Jepang, ya, terjadi kekosongan. Dan Jepang kalah oleh sekutu, makanya terjadi agresi militer kembali. Di saat kita sudah merdeka, Belanda tidak diam. Pemerintahan Hindia Belanda menganggap bahwa mereka kalah bukan oleh kita, tapi kalah oleh Jepang. Makanya terjadi lagi penjajahan, agresi militer. Tapi bangsa Indonesia dengan pengalaman kemarin, ya, kita tentunya tidak akan diam. Dengan pengalaman pahit, bangsa Indonesia dijajah oleh dua negara itu, bahkan Portugis dan Inggris pun ikut menjajah. Ya. Ada VOC, ada EIC, ada negara-negara yang ingin menguasai bangsa kita ini. Nah, kita pengalaman itu dijadikan. Dalam sejarah itu ada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu kita yang pernah pahit, dan dari masa kini dan masa yang akan datang itu jangan sampai terjadi lagi. Nah, untuk itu Bapak berharap ya Anda sebagai penerus cita-cita, penerus bangsa, penerus pelopor pemimpin-pemimpin khususnya di Jawa Barat, khususnya di Bandung, Bapak beri semangat ya, junjunglah ilmu setinggi langit, belajarlah sampai ke negeri Cina katanya. Anda harus terus belajar. Beres di Pasundan harus kuliah, menuntut ilmu. Jangan sampai puas hanya sampai sekolah menengah atas. Terus kejar ilmu ini. Banyak lulusan-lulusan SMA Pasundan yang sudah berhasil. Banyak lulusan-lulusan Pasundan yang sudah mengecap pendidikan tinggi dan sekarang sudah menjadi orang-orang terkenal, ada di kehakiman, kepolisian, dan lain sebagainya. Sekian anak-anak, terakhir Bapak garis bawahi bahwa bangsa Indonesia dengan kemerdekaan ini mari kita song-song, mari kita pertahankan dengan pembangunan yang sekarang dipimpin oleh Presiden Jokowi ini. Nah, kita dukung, dan siapapun itu presidennya, siapapun itu pemimpinnya, kita tetap dukung. Sekian pertemuan hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.